Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting dan searching pada C++. Nah, ini adalah materi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi, apa itu sorting dan searching? Nah, sebenarnya sorting dan searching itu merupakan algoritmanya. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam melakukan pengurutan dan pencarian data, gitu ya. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah disajikan data nums, ya ini data random aja sih. Ini ada 12, 34, 67, 88, 34, 99, dan seterusnya sampai 65. Di sini bisa kalian lihat bahwa data ini tuh nggak urut, ya seperti itu. Dan nantinya akan coba kita urutkan gitu. Dan akan kita cari juga uh, modus dari data ini atau nilai terbanyak dari data ini. Nah, tadi kan belum kita membicarakan mengurutkan. Nah, kalau cuma mengurutkan doang kan sepertinya kurang ini ya, kurang apa namanya? Kurang relate juga. Ngapain kita mengurutkan gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan langsung masuk ke studi kasus untuk sortingnya ini mencari median dari uh, variabel nums ini gitu. Sedangkan yang searchingnya nanti akan mencari modus atau nilai terbanyak dari uh, data nums. Seperti itu ya. Oke. Ini nums ini dalam array. Sorry, array bukan ini ya. Ini. Jadi salah. ini tulisannya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Kita kasih out. Nums ke 0 akan muncul 12. Oke, benar ya. Nah, jadi ini variable array kita ya, nums. Tadi salah penulisan dulu. Oke. Nah, kita mulai dengan sorting. Sorting. Nah, biasanya kita kalau apa namanya membuat algoritma sorting dan searching ini akan memanfaatkan function juga. Karena kalau nggak pakai function nanti pasti programnya akan panjang sekali. Dan yang perlu diketahui, sorting dan searching ini algoritmanya banyak, nggak hanya yang akan saya terapkan di sini gitu. Ada banyak sih, ada quicksort, ada apa ya, insertion sort kalau nggak salah. Kemudian ada bubble sort, selection sort seperti itu. Begitupun dengan yang searching, ada binary search, ada sequential search seperti itu. Nah, yang akan kita praktikkan di sini tentu saja bukan semuanya ya, karena nanti pasti uh, waktunya akan sangat panjang. Jadi kita hanya akan memperlihatkan kira-kira seperti apa sih algoritma sorting dan searching. Salah satunya aja gitu. Nah, karena kita kita berhadapan dengan array, di sini nanti kita akan dipermudah gitu ya, dibandingkan kita apa namanya mengurutkan variabel-variabel yang berbeda-beda gitu, nggak dalam satu array. Misalnya variabel A 12, variabel B 34, variabel C 67, D 88. Nah, kalau seperti itu akan repot gitu. Makanya kita belajar array dulu, baru belajar sorting dan searching. Kayak gitu. Karena apa? Di array kita bisa memanfaatkan looping ya. Kita memanfaatkan looping seperti ini. I sama dengan 0 ya. I kurang dari. Nah, yang jadi masalah kan ini batasnya berapa gitu kan. Nah, cara mencari batas dari suatu array ya, ini kan kita kan ada 100 nih. Nah, kalau kita ada 100-nya sepertinya akan gagal sih. Kita hapus dulu 100-nya. Nah, kemudian kita akan mencari size dari nums-nya ini gitu. Dari variabel nums. Caranya adalah menggunakan size of cout ya, cout size of nums. Apakah benar seperti ini? Kalau kita lihat di sini, ya ini kita komentari dulu ya. Kalau nums dia akan mengeluarkan angka yang lebih banyak gitu, 88. Nah, oleh sebab itu tadi setelah saya mencari, caranya itu adalah size of nums per size of int. Oke. Nah, karena ini variabelnya adalah tipe datanya integer. Kalau char ya size of char gitu. Float ya size of float. Seperti itu. Jadi kita dapatkan 22 data. Nah, ini sudah saya hitung ada 22 data. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini nggak akan kita print, tapi akan kita masukkan ke suatu variabel integer namanya length. Ya, length. Nah, ada gini. Nah, di sini i kurang dari length, ya kan? Length
ya I plus. Nah, kalau kita cout di sini, misalnya cout nums n-line, kita akan mendapatkan nums ke I. Nums ke I. Nah, kita dapatkan nilai-nilainya seperti itu ya. Nah, sekarang akan kita urutkan terlebih dahulu gitu. Nah, cara mengurutkannya gimana? Oke. Kita di sini akan berbicara dengan perbandingan gitu, melakukan perbandingan. Dan karena ini integer, jadi perbandingan cukup mudah sih. Oke, kita kesepakatan dulu. Kita akan melakukan pengurutan dari mulai yang kecil sampai ke yang besar. Jadi satu ini akan jadi angka pertama dari data nums ini gitu. Caranya seperti apa? Kita lakukan aja di sini. If ya. Sebelum sampai if nih. Kita ini dulu ya, melakukan penggambaran dulu. Misalnya nih, 12 akan dibandingkan dengan 34. Nah, kalau misalnya 12 ini kurang dari 34, jadi dia posisinya akan tetap gitu. Kalau dia ternyata lebih dari 34, mereka akan switch atau swap gitu ya, melakukan perpindahan gitu. Nah, kemudian dilakukan lagi pengecekan, misalnya 12 sama 67. Kira-kira besaran mana? Akan besaran 67, jadi 12 akan tetap di sini. Sampai terus, ini 13 masih tetap lebih kecil dari 12 masih lebih kecil dari 13, sampai nemu 11 nih. Nah, 11 sama 12 kan kecilan 11 ya. Gitu. Nah, makanya nanti 11 akan di-switch dengan ini. Jadi 12-nya ke sini, 12-nya nanti ke sini, 11-nya ke sini. Gitu. Nah, karena nums ke 0 ini jadi 11, jadi 11 ganti di seleksi dengan 34. Gitu. Ya kan? Tadi kan di sini nih, sampai sini kan. Nah, kemudian next-nya sini. 11 sama 34 besaran 11. 22 besaran 11, kecilan 11 maksudku ya. 11, kecilan 11 terus sampai ketemu 1, nanti dia akan switch atau swap gitu terus. Nah, nanti akhirnya kalau ini kalau sudah selesai, nanti ke iterasi yang kedua di sini kan. Nah, di sini 34 dibandingkan sama ini, terus gitu. Jadi 34 nggak perlu dibandingkan sama sebelumnya kayak gitu. Nah, kemudian karena kalau sudah ke iterasi ketiga, terus sampai iterasi terakhir gitu teman-teman. Sekarang dari situ bisa kita lihat bahwa nanti dalam loop ini akan ada loop lagi, karena ini akan diiterasi sebanyak ini kali kan, ini kali ya, sebanyak n-1. Data kedua akan di looping sebanyak n-2 kali. Data ketiga di looping sebanyak n-3 kali. Dan loopingnya itu akan mulai dari data ke i plus 1 ini 12 dimulai dari dibandingkan mulainya dari data ke i plus 1, berarti data ke 1 gitu ya, i-nya kan 0 mulainya ya kan, 0 plus 1. Nah, dari sini kita dapatkan ide dalam for integer ini dapat for ntj sama dengan i plus 1 ya, mulai dari i plus 1, kemudian j kurang dari length. Nah, length tadi kan length main i ya kan, tapi sayangnya i-nya itu dimulai dari 0 ya. Kalau 12 jangan diiterasi sebanyak 22 min 1. Nah, tapi sayangnya i-nya itu kita mulai dari 0, sehingga apa? Ini kita kasih kurang i plus 1. Oke. Jadi kalau i-nya 0 ya dia dikurang 1 gitu. 0 tambah 1 kan 1. Berarti 22 kurang 1 untuk iterasi pertama kayak gitu. Kemudian koma j. Oke. Nah, di sini akan kita lakukan perbandingan. Jadi if-nya itu dalam nested loop-nya gitu. If nums ke i ya, ke i kurang dari nums ke j, mereka akan melakukan swap. Nah, swap ini isinya apa? Jadi kita pertama-tama kita punya dulu variabel temp ya. Temp ini untuk temporary. Ini sering
dipakai di di sorting ya, atau khususnya pada fungsi swap. Jadi fungsi swap itu kalau misalnya kalian lihat di buku mungkin kayak nggak ada pendefinisiannya gitu ya. Padahal fungsi swap itu adalah kita harus bikin sendiri gitu. Nah, makanya jadi sebenarnya isi dari fungsi swap itu ini gitu loh. Nah, atau bisa juga kita nanti aja. Oke. Nah, ada time sama dengan nums ke i. Nah, ini tuh swap itu kayak kalian mindah barang aja, kayak kalian menukarkan lokasi suatu barang. Kemudian nums ke i sama dengan nums j. Nums j sama dengan 10. Seperti ini. Jadi sebenarnya penggambaran dari swap ini akan saya berikan di line. Nah, ini sudah saya buatkan penggambarannya. Jadi misalkan saya pengen mindahin A ke posisi B, gini ya. Nah, ini kan mereka kan berjempetan. Nah, dan mereka itu harus selalu ditaruh gitu loh, misalnya harus selalu ditaruh. Nah, karena tempatnya ini hanya cukup untuk 2, makanya saya bikin tempat lagi kosong gitu, tempat kosong. Nah, caranya gimana berarti? Saya ingin mindah A ke B, B ke A. Ya, mudah ya. Caranya adalah, sebentar, misalkan ini gini. Nah, misalnya ini biar mudah, saya cuma pindahin hurufnya aja. Jadi B-nya saya pindah dulu ke B atau A sama aja sebenarnya, terserah. Sorry, ini nggak bisa dipindah. Nah, ini tak pindah ke sini, ya kan? Tempat ini kan kosong. Nah, ini baru tak pindah ke sini. Gini. Nah, karena ini sudah kosong, makanya ini bisa tak pindah ke sini. Gitu. Ya kan? Nah, mereka baru bisa nge-swap. Nah, ini sebabnya kenapa kita menggunakan variabel temp ya. Temp itu kayak ini kita kotak kosong kita, gitu, kontainer kosong. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, kita akan coba ngasih out nums ke i-nya. Out jangan di sini ya, tapi di for 0 i kurang dari length i plus out nums i. Coba apakah sudah benar. Nah, ini oke. Di sini masih terjadi kesalahan ya. Yang pertama ini 99 malah yang paling atas gitu. Kemudian ini juga belum urut. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kesalahan kita itu di sini ada 2 ya. Nah, oke, saya run. Nah, sini ada 2 kesalahan kita. Yang pertama adalah datanya itu belum ke sorting dengan baik. Maksudnya sortingannya itu kebalik gitu ya. Harusnya di sini itu 1, tapi ini malah yang 99. Kemudian di sini nggak tersorting sepenuhnya gitu. Artinya sampai sini dia nggak disorting lagi gitu kan ya. Nah, jadi yang membuat ini salah itu apa? Nah, yang membuat ini salah adalah yang pertama, ini seharusnya bukan kurang dari tapi lebih dari ya. Nah, jadi kenapa kok ini harusnya lebih dari? Karena ini tuh hanya akan ke swap apabila yang ini tuh lebih dari ini gitu. Kalau ini masih kurang dari ini ya dia akan sama aja gitu. Nah, makanya kita cek ini sama ini lebih dari enggak? Ternyata enggak kan? 12 kan kurang dari ini. Oke, skip gitu loh. 12 kurang dari ini 12 lebih dari 67 enggak? Enggak, skip sampai 11. Seperti itu. Makanya yang bikin salah itu tadi pertama ini. Kemudian kenapa kok nggak sampai selesai? Karena kita batasnya juga ikut bergerak gitu ya. Harusnya enggak ya. Nah, ini yang bikin salah. Harusnya batasnya itu nggak bergerak. Jadi batasnya itu tetap di sini. Yang bergerak itu hanya nilai awalnya begitu. Tadi ada salah konsep di situ. Jadi ini kita hapus saja. Batasnya itu tetap length, tapi kita mulainya dari i plus 1, dimana i-nya itu dinamis ya, menyesuaikan dari kita lagi data keberapa gitu sih. Nah, kalau kita run,
Oke, nah ini terlihat sudah apa namanya, sudah rapi ya, 1, 11, 12, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan median? Nah ini median nih. Median itu gimana sih? Median itu akan sering menjadi akan sering muncul sih di soal sorting, searching gitu. Kayak median, modus, mean. Kalau mean mah gampang ya, langsung jumlahin, selesai. Jumlahin bagi frekuensinya, selesai gitu ya. Tapi kalau median itu perlu kita sorting dulu, baru kita hitung mediannya. Nah, cara ngitung median itu seperti apa? Median itu kan nilai tengah. Nah, yang namanya nilai tengah itu akan ada dua kemungkinan ya. Kita lihat. Ini aku sederhanain dulu, nggak aku sederhanain, tapi aku kurangi. Aku bikin variabel baru 62 gini. Misalnya ini sampai 33 gini. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ya, aku sampai 9 deh. 9. Kemudian juga ada, jangan langsung ya, even nouns ya. Ini odd nouns. Oke. Jadi berapa? Harusnya ini sampai 10. Oke. Ini ada 10, sedangkan yang bawah ini ada 9. Nah, 10 sama 9 itu bedanya apa? Bedanya di genap gasalnya gitu ya. Jadi kenapa saya menggunakan dua permasalahan ini. Jadi ada even itu genap, ada odd itu gasal. Nah, ini permasalahannya tuh berbeda gitu ya. Cara menyelesaikannya berbeda maksudnya. Nah, oke. Bagaimana kalau misalnya sorting ini kita masukkan ke suatu fungsi gitu ya, biar kita mudah mengurutkannya. Misalnya void sort my num. Kemudian kita bikin di sini apa namanya, variable array-nya gitu ya. Array r gitu. Oke. Ini saya copy, saya cut ya, saya cut di sini. Nah, ini perlu ada kebenaran. Oh ya, ini 6 saja nggak masalah. 6 segini. Kemudian kita sort my nums setnya. Nums. Kemudian kita masukkan nums. Ini kan. Dan ini kita masukkan even nums. Kita masukkan odd nums. Oke. Nah, kemudian ini akan kita cut juga, kita masukkan ke void, taruh atasnya ya, atasnya void print my nums, misalnya int nums gini. Nah, jadi setelah kita sort, kita akan print my nums dengan argumen nums ini ya. Oke, kita apa namanya, selesai, kita kasih cout 2 kali, out line online. Ini lebih baik nggak usah gini ya, kita kasih spasi aja biar nggak penuh. Oke, length-nya belum saya copy sepertinya. Oke, di sini ada nums, terus di sini ada length, enter length, kemudian di sini length. Oke, kurang titik koma ya. Nah, bentar, sepertinya ada yang salah nih. Oke, sepertinya kita kesulitan pada ininya sih, size of-nya sih. Tadi setelah coba di sini, kalau misalnya size of int ya, nanti dia jadi 1. Nah, saya kurang memahami untuk anomali seperti ini. Nah, tapi kita bisa akali sebenarnya, karena biasanya pun kalau kita disuguhi data, kita akan menghitung dulu frekuensinya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya length-nya ini kita masukkan manual gitu. Nah, jadi di sini juga akan ada parameter length. Ini ada length. Kita
kita hapus ini. Oke. Nah, lengthnya ini untuk 6, ini ada 22, sini ada 10 ya tadi, terus di sini ada 9. Oke, kalau kita run, coba run, nah di sini sudah dilakukan pengurutan data gitu ya, sorting. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang 22 sama 10 kan sama-sama even ya, sama-sama genap. Sedangkan 9 itu gasal. Nah, 9 itu kita bisa secara jelas melihat medianya itu berapa? Medianya adalah 67 ya kan? Dan dari sini, kemudian ini, kemudian ini kita dapatkan 67 ya kan? Ini ada 4 di kirinya, ada 4 di kanannya. Nah, ini kan sudah cukup gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya 10 kita lihat di sini, dia medianya adalah 34 ditambah 67 dibagi 2, seperti itu ya kan. Kalau 22 berarti dia indeks ke berapa? Indeks ke, kalau 10 tadi dia indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, indeks ke 4 ditambah indeks ke 5 dibagi 2. Dengan 22 berarti dia 1, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 sama 12. Ya kan? 10 kurangi ya. Jadi indeks ke 11 sama 12 seperti itu. Nah, jadi caranya adalah kita bagi dulu dia menjadi 2 ya. 10 bagi 2 kan 5 tuh. Nah, kita lihat dari posisi yang kelima itu indeks ke 4 gitu. Tambah yang indeks ke setelahnya terus bagi 2 untuk yang genap. Sedangkan yang gasal langsung aja kita bagi 2, 9 bagi 2 itu nanti akan, kalau integer itu nanti akan dibulatkan ke bawah kalau nggak salah. Coba. Kalau kita coba di sini, out 9 bagi 2, 4 ya kan. Nah, sehingga kita akan memanfaatkan itu yang out gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi void cari median. Oke. Tentu saja kita butuh nums int nums sama int length. Oke. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kita sudah punya sudah di sort ya. Kita sort. Jadi ini malah jangan di print dulu, tapi kita langsung cari mediannya aja. Kemudian ya kita print nggak apa-apa sih. Print, kemudian cari median nums length. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah punya n, jadi ya kita akan melakukan condition ya. If ini kita akan berbicara untuk yang out dulu ya, untuk yang out ya, atau untuk yang gasal. If length dibagi 2 sisanya adalah tidak sama dengan 0 ya. Ini untuk melakukan pengecekan apakah dia gasal gitu. Kita akan ngasih out dari nums ke length per 2 ya. Coba di sini pertamanya kita tulisin median dari data tersebut adalah nums. Di sini belum kita kasih ini ya, array. Nah, oke. Lalu koma. Oke. Nah, kita lihat, kita fokuskan dulu ke yang ini ya, ke yang gasal ya. Yang gasal, yang terakhir sendiri, yang atas dihiraukan dulu aja. Karena yang atas ini jadi masalah yang berbeda, karena mereka genap. Nah, ini yang gasal, apakah sudah benar? Ini dia ke indeks ke 5 ya kalau nggak salah. Ya, benar ya. Ya, dia sudah di tengah. Gitu. Nah, untuk yang gasal cukup mudah. Nah, bagaimana dengan yang genap?
itu. Nah, kemudian untuk yang genap bagaimana gitu ya. Nah, yang genap itu sebenarnya ya ini tadi kenapa aku ada dua, sorry. Nah, yang genap itu caranya mirip-mirip, cuman ya kita perlu memodifikasi sedikit gitu ya. Jadi di sini misalnya saya kasih dulu di sini nt given median ini misalnya nums dari length ke ini dibagi dua ditambah ini copy dibagi dua dikurang 1 ya, lalu dibagi dua gitu ya. Ya kan, ini kan misalnya 10 nih, 10 bagi 2 kan 5 ya kan, di 2 itu ada 5, berarti kan indeks ke 5 kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah 99 ya. Nah ini ditambah dengan sebelumnya gitu kan ya, nah sebelumnya kan 34, makanya 34 tambah 99 bagi 2 seperti itu. Oke, kita coba di sini bilangnya 9. Sepertinya ada yang salah. Nah, sebenarnya kesalahan kita itu adalah karena kita belum ngeprint nih. Nah, tapi yang jadi pertanyaan 10 sama 9 ini apa terusan? Nah, 10 sama 9 itu ternyata ini ya. Ini saya hapus saja. Ya kan ini harusnya masih kosong ya. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, ini masih kosong sehingga di sini kita akan tulis out given median. Nah, di sini tulis median dari data tersebut adalah 34 dan 50. Nah, kenapa kok yang bawah sendiri ini nggak ada ini? Oke, salah ya. Ternyata ini tuh dari data yang atasnya gitu. Sorry, bukan ini datanya di bawahnya itu bukan. Jadi data atasnya medianya adalah 34. Dan di atasnya ini medianya adalah 50. 34 ini kita dapetin dari 34 ditambah 34. 50 kita dapetin dari 34 tambah 67 dibagi 2. Kira-kira apakah benar? Sepertinya ini dibulatkan ya. Ya, ini dibulatkan sehingga jadinya 50. Semisal ini jadi float, misalnya ini float. Nanti ya sepertinya ini nggak bisa jadi float soalnya dua-duanya ini integer gitu ya. Ya, ini bisa kalau misalnya kita bikin ininya float semua itu. Float. Nah, tapi nggak apa-apa biar tetap integer aja nggak masalah. Yang penting idenya sudah dapat. Oke. Yang ingat-ingat, jadi kalau misalnya mau buat program median lebih baik pakai float saja. Soalnya nanti bisa jadi koma kayak tadi gitu ya. Nah, oke, ini untuk yang median sudah. Bagaimana dengan yang modus? Sebenarnya modus itu ya kita akan menggunakan searching gitu. Nah, searching ini sebenarnya pernah kita pakai juga sih di apa namanya, di kehidupan sebelumnya, kan kehidupan ya, di materi sebelumnya gitu. Nah, yaitu dengan cara mengkomparasi aja, mengcompare gitu. Oke, searching sini search my nums ya, atau langsung aja langsung apa tadi kan sort ini apa, cari median, ini cari modus dari nums, ini dari nums, kemudian ini dari nums gitu ya. Oke, ini juga kayak gini. Nah, kemudian kita bikin dulu variabel kita bikin dulu fungsi cari modus nums length, terus ini kita hapus for int i sama dengan 0
I plus plus sorry I kurang dari length I plus plus. Nah, jadi ide untuk median yang untuk modus ini adalah kita akan mengoleksi jumlah jumlah data dari data yang sama gitu. Banyak data dari data yang sama. Misalnya 12 ini banyak datanya ada berapa sih gitu. Jadi banyak data dari tiap-tiap data gitu. 12 ini dia ada berapa jumlah ada berapa buah di variabel 6 sini. Begitupun dengan 34, 67, 88 seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita akan mengoleksi mengoleksi banyak data di tiap indeksnya gitu. Misalnya 12 ini dia akan dibandingkan dengan 34. Ternyata dia nggak sama, berarti jumlah data dari 12 itu masih 0. Nah, tapi nggak berhenti di situ, 12 akan diseleksi dengan 67, dengan 88, 34, terus sampai dia nemu dengan 12 lain. Kalau memang dia nggak ada yang sama, berarti nanti dia total data dari 12 itu 0. 34 bagaimana? 34 kan sama dengan ini. Oke, nambah 1. 34 lagi ada nggak? Nambah 1 lagi. 34 lagi ada 1 lagi. Berarti ada 3 kan? Nah, jadi nanti untuk indeks kedua totalnya itu ada 3. Terus gitu. Meskipun di sini 34 lagi, itu nggak masalah. Gitu. Kenapa kok nggak masalah? Karena nanti dia totalnya ada 2. Jadi nanti tetap 34 ini menjadi modusnya seperti itu. Ya, target kita 34 yang jadi modus ya. Saya lihat di sini ini ada 34, ada 67, tapi kita nanti kalau misalnya ada 2 modus ya kita akan ngeprint 1 aja gitu. Oke. Nah, berarti apa? Berarti kita bikin dulu variabel kosong nih. Variabel array kosong. Misalnya di sini jumlah kesamaan data ini array ini. Nah, kita inisialisasi dulu nilainya. Inisialisasi nilai. Mula-mula kita bikin semua data di jumlah kesamaan data ini ada 0 semua, ya kan? Jumlah kesamaan data. Atau jangan gini ya, tak ganti n aja ya. N biar gampang. N sama dengan n ke i sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, ini berarti semuanya masih ulangannya 0. Mula-mula dibikin 0 semua. Kalau sudah inisialisasi data, inisialisasi nilai, kita sudah mengenalkan semuanya, baru kita melakukan pengecekan gitu. Dan sini for yang ini sama dengan 0, ini kurang dari length i plus ini ya. Nah, karena dia dicek seperti tadi ya, dia nested ya, 12 cek terus sama semuanya, 24 juga cek terus sama semuanya, jadi dia nested gitu. For int sama dengan i plus 1 ya, karena dia mulainya untuk yang data setelahnya aja gitu. J kurang dari length J plus plus. Oke, nah kita sudah dapatkan ini. Kemudian kita cek nums i sama dengan nums j. Di sini maka n ke i plus plus. Nah, oke, paham ya sampai sini ya. Jadi saat dia sama, jadi saat i-nya ini sama dengan salah satunya, dia akan bertambah. Ni-nya ini akan bertambah. Nah, kita coba akan ngeprint jumlah kesamaan data. Oke. Kita coba out n ke i n gitu ya. Bahasa n. Oke. Sebelumnya masih out lagi sih n.
Coba ngetes saja. Bentar. Oh iya, kurang lengthnya 22, 10, 9. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa 0, 0, 0, kemudian ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, 0 lagi, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, tapi ini ya, ini nggak masalah sih. Ini memang nggak di sorting ya. Jadi, karena dia nggak di sorting, dan nggak masalah juga sih. Karena untuk mencari modus itu nggak perlu kita sort gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan jumlah kesamaan data tadi, kita akan mencari max-nya ya, mencari terbesarnya itu yang mana sih. Oke, misalnya kita di sini punya int max sama dengan max 6 sama dengan 0 ini misalnya. Nah, untuk modus sama dengan 0. Terus kita for ini harusnya indeks modus lebih tepatnya sepertinya frekuensi modus oke. Nah, for yang terjadi sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita akan mencari frekuensi tertinggi dari data tersebut. Mencari frekuensi tertinggi dari data tersebut. Oke. Nah, kemudian di sini kita cari aja langsung, misalnya frag modus sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan ternary condition ternary. Apakah frag modus lebih dari n ke i? Jika iya, dia akan tetap frag modus. Jadi atau sama dengan. Jika tidak, dia akan menjadi n ke i. Misalnya kalau saya out frag modus frag ini oke, dimana tadi ya? Nah, ini fragnya dia adalah 3 ya. Untuk 34 ini yang sama ini ada 3 ya. Meskipun 34-nya ada 4, tapi dia itu ngitungnya dirinya sendiri itu nggak dihitung gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya bisa kita bikin gitu dengan menggunakan ini jadi 1. Jadi inisialisasinya semuanya dibikin 1 semua. Nah, ini dia ada 4. Kemudian yang ini ada 234 sama 67. Nah, ini sama 99 juga 2. Oke. Yang bawah juga 2 gitu. Nah, kan kita sudah mendapatkan frekuensinya. Oke. Kemudian akan kita cari suatu nilai di nums ini yang frekuensinya ada segitu gitu, ada 4. Nah, tapi oke, sebentar. Sebenarnya kita harus membuat perulangan lagi sih di sini. Di sini mencari modus. Print modus. For yang i sama dengan 0. Nah, di sini kita akan if n ke i sama dengan frag modus ya. Kita akan print di sini cout nums ke i ini ya. Ini berarti spasi di sini. Siapa tahu kalau kayak tadi modusnya ada 2, kita ternyata bisa mengeprint dia lebih dari 1 ya. Cout modus dari data tersebut ini 9. Nah, ini
Oke, kurang n-line ya. Sini tak kasih n-line dulu. Oh, nah ini. Jadi modus untuk yang data pertama itu 34, 36, ini 34, 34, 67, 99 gitu. Oke. Nah, biar rapi mungkin kita bisa bikin dia itu manggilnya di sini. Ini cari median sudah. Nah, di cari median ini ada cari modus. Cari modus nums ini. Jadi kita nggak perlu manggil ini. Oke, nah di sini ada cari modus gitu. Nilainya ini satu aja. Oke, terus di sini anggapnya 2. Oke, kemudian yang 6 ini main 6. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi ada data yang terurut, ya kan? Ada mediannya, ada modusnya. Kalau terurut, mediannya, modusnya. Seperti itu ya. Oke. Untuk aturan modus itu harus boleh lebih dari satu atau enggak, silahkan dicari sendiri ya. Saya cuma memberikan algoritmanya aja. Oke. Sebenarnya untuk sorting dan searching ini masih cukup banyak pembahasannya. Mohon maaf kalau tadi terjadi error juga karena apa namanya ya kesalahan teknis. Nah, silakan explore algoritmanya lebih banyak lagi karena kita di sini hanya menggunakan salah satu algoritmanya aja. Karena masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Untuk yang modus terutama ini sepertinya masih bisa diperbaiki lagi untuk algoritmanya. Kayak gitu. Ya, kurang lebih sorting searching itu hanya gitu-gitu aja sih. Kita memanfaatkan array dan for loop gitu. Entah for, entah while sama aja. Oke, mungkin kalau nanti string ya pakai string. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.